Satu menit Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita pertemuan antara industri, perguruan tinggi, para peneliti dengan Pak Menristek Dikti. Kita fokus pada komoditas yang selama ini sulit tumbuh di Indonesia, yaitu gandum. Kedelai, kita fokus ke sana, itu perintah Bapak Presiden. Kita teliti bagaimana meningkatkan produktivitas. Kita libatkan seluruh perguruan tinggi yang mempunyai keahlian di bidang itu. Gandum, kedelai fokus, dan lainnya bawang putih dan seterusnya. Kami target meningkatkan produksi di atas standar nasional selama ini. Ada produksi kedelai 4,39 ton, itu sudah bagus. Kalau bisa naik lagi, tapi itu masih skala percobaan. Tentu beda kalau nanti diuji di lapangan. Kemudian gandum yang selama ini belum kita seriusi, kita akan serius. Tahun ini kami sudah kirim delegasi tadi malam ke Jordan dan Brasil. Karena agroklimat kita sama, kami ketemu juga Mr. Ken, ahli dari Jordan, Australia. Kami sudah diskusi, sekarang delegasi kami sudah berangkat tadi malam. Insya Allah mudah-mudahan ke depan bisa menyusul seperti produksi beras kita. Terima kasih. Pada pagi hari ini tadi dibuka oleh Pak Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman. Bagaimana langsung saja kami sampaikan adalah join riset dan pengembangan serta aplikasi gitu ya. Jadi tidak hanya meriset tapi juga dikembangkan dan pengaplikasian di lapangan untuk peningkatan produksi komoditas tertentu, dalam hal ini peningkatan produksi untuk tanaman pangan kita ya, jagung, kedelai, bawang putih, gandum ya. Kalau jagung dan kedelai kan sudah tinggal tingkatkan produksi, gandum dan bawang putih penelitiannya sudah panjang, sudah dimulai dari tahun 90-an dan kita ingin penelitian ini kita tuntaskan dan kita implementasikan sehingga kita ingin, Presiden keinginannya adalah komoditi ini yang kita sebagian besar masih impor ini bisa pelan-pelan kita kurangi impornya menuju swasembada seperti yang beliau inginkan. Selain itu juga komoditi lain ya, komoditas perkebunan kita, ada kelapa sawit, ada tebu dan lain-lain, ada 12. Itu nanti juga ada co-host riset, pengembangan dan pengaplikasiannya untuk hilirisasi dari produk-produk perkebunan kita. Jadi tadi ada yang peningkatan produksi supaya mengurangi impor, tapi juga ada yang sudah produksi besar, kemudian bagaimana produksi besar kita tidak dalam bentuk mentah, tapi turunan hilirisasinya mulai dipikirkan, mulai dijalankan, dan tidak pakai lama harus segera kita laksanakan. Nah, kampus banyak, isinya peneliti semua, penelitian kita tidak kalah, ya. Hanya ini tinggal bagaimana antara Kementerian Dikti yang membawahi semua universitas dan peneliti nyambung, connect dengan kami di Kementerian Pertanian juga ada peneliti, kemudian bagaimana standarisasinya, kemudian pengembangannya dan sekali lagi aplikasi di lapangan. Yang menjadi catatan adalah penelitian ini sifatnya untuk segera dilaksanakan karena waktu tidak bisa kita menunggu lebih lama, sehingga Pak Menteri ya, baik Pak Menteri Dikti maupun Pak Menteri Pertanian menginginkan lebih cepat. Jadi mana yang lebih cepat, kemudian selain itu ya, co-host ini nanti akan ada flagship ya, ada semacam kelompok konsorsium penelitian meneliti riset, pengembangan dan pengaplikasiannya. Jadi ini setiap misalnya komoditi bawang putih ya ada satu kelompok grup yang isinya adalah ada peneliti dari kampusnya, kemudian dari Kementerian Pertaniannya, termasuk juga dari sisi industrinya akan kita konekkan. Sehingga dari hulu sampai hilir, dari nol sampai dengan final, betul-betul kita bisa kontrol, bisa kita manage, satu komando bisa kita kerjakan. Itu kira-kira yang perlu kami sampaikan ya. Mungkin silakan Pak Menteri untuk ditambahkan. Baik, terima kasih Pak Wamen. Teman-teman media, jadi pada hari ini sesuai
arahan Bapak Presiden bagaimana kita mengoptimalkan kemandirian pangan di dalam Asta Cita. Hasil juga komunikasi Bapak Menteri Pertanian bersama kami dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kita kemudian merumuskan bersama bagaimana penelitian-penelitian dan inovasi-inovasi di perguruan tinggi yang selama ini memang sudah berjalan itu lebih terarah kepada bagaimana menciptakan kemandirian produk-produk pangan, terutama produk-produk yang tinggi tingkat konsumsinya serta ketergantungan impornya juga masih tinggi. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba di 4 komoditas sebagai awal, yaitu gandum, kedelai, bawang putih, dan juga jagung. Nah, ditambah juga ada 12 komoditi lainnya yang kita juga akan dukung untuk hilirisasi hasil pertanian. Nah, tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Wamentan, tadi kita sudah menyepakati beberapa peneliti dari kampus-kampus yang ada di Indonesia, dosen-dosen, guru besar, itu sudah kita undang untuk melakukan penyiapan proposal. Dari situ kita klasterkan, kita bagi menjadi 4 ya untuk sementara komoditas, ditambah nanti yang hilirisasi 12. Kita akan anggarkan antara 20 sampai 40 miliar untuk total anggaran riset dan inovasinya. Nah, tadi sebagaimana juga disampaikan, penelitian ini tidak hanya menghasilkan hasil riset, tetapi lebih jauh dari itu kita ingin benar-benar sampai kepada hilir. Karenanya di situ dimasukkan juga industri. Kita akan meminta bapak-bapak dari Kementerian Pertanian yang memang sudah memahami, juga dari BRMP ya. Dari pertanian, dari Kementerian Pertanian juga masuk. Di sana juga ada standarisasi. Jadi ini adalah saya bisa sampaikan ini adalah konsorsium yang sangat lengkap, mulai dari penelitian, mulai dari dosen-dosen, guru besar peneliti yang memang menguasai hulunya sampai kepada hilirnya, standarisasi sampai pada bagaimana komersialisasi. Jadi kami berharap ini sebagai model percontohan kolaborasi yang erat antara riset dengan pengembangan dan komersialisasi. Harapannya adalah betul-betul nantinya dalam waktu yang tidak terlalu lama ketergantungan kita terhadap impor bisa dikurangi, kemudian komoditas kita yang memang sangat baik itu bisa ditingkatkan, sehingga apa yang diinginkan Bapak Presiden dan juga tentu diinginkan seluruh masyarakat Indonesia, bahwa kemandirian pangan itu bisa dicapai, bahkan lebih dari itu pangan juga bisa mendatangkan atau menaikkan tingkat kesejahteraan Indonesia itu bisa dicapai. Jadi ini baru permulaan, tentunya kita akan duplikasi kepada komoditas-komoditas lainnya. Bahkan model ini juga kita akan lakukan untuk bidang-bidang penelitian yang lainnya, seperti semikonduktor, AI, dan yang lainnya, karena ini contoh yang sangat baik. Mungkin dari saya seperti itu saja, terima kasih. Boleh Pak. Jadi sebenarnya penelitian ini kan tidak mulai dari nol. Jadi penelitian-penelitian dengan topik-topik itu sudah berjalan. Hanya kemarin kita coba konsolidasikan hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Kemudian kita arahkan lebih lebih maju, dihubungkan oleh Kementerian Pertanian dengan standarisasinya, dengan komersialisasinya. Nah, dengan ini harapannya kita bisa akan lebih cepat. Tentu kita akan membuat timeline dan roadmap peningkatan-peningkatan yang berkelanjutan. Riset ini juga kami sementara kita buat skema 3 tahun. Tentu setiap tahun akan ada luaran-luaran kapasitas produksi yang katakanlah 4 ton per hektar atau 8 ton per hektar itu sudah mulai, dan tapi riset juga tetap berjalan. Jadi secara berkelanjutan ini akan terus ditingkatkan. Kira-kira begitu. Itu secara simultan bersamaan,
Karena itu timnya berbeda-beda. Jadi ada 4 tim yang bekerja, 4 konsorsium atau flagship yang bekerja secara bersamaan. Dan setiap konsorsium ini akan langsung mengimplementasikan. Nah, tetapi di saat bersamaan penelitian juga akan dilakukan terus. Karena di sini satu konsorsium itu mulai dari varietas, budidaya, teknologi hama, teknologi alsintan itu juga mendukung semuanya. Nah, itu nanti secara berkelanjutan dan secara terintegrasi diharapkan bisa menaikkan kapasitas produksi, tetapi juga tanpa menunggu hasil yang terbaik, kita sudah berjalan saja nanti secara terus-menerus akan dinaikkan begitu. Itu mungkin cukup. Bapak, untuk yang anggaran 20-4 miliar itu artinya untuk riset khusus untuk tanaman jagung, kedelai, bawang putih dan gandum aja Pak berarti? Kira-kira begitu, betul. Bukan begini, kalau penelitiannya nggak ada kendala. Mungkin selama ini kadang kan orang meneliti itu nggak nyambung sama implementasi itu aja sih. Maksudnya kendala di situ aja. Nah, ini kita pertemukan ya, kita cari solusinya ini. Jadi peneliti di pertanian ada peneliti, di kampus ada peneliti. Nah, bagaimana semua penelitian orang yang meneliti jagung se-Indonesia ini kumpul jadi satu konsorsium, semua ngobrol di antara mereka satu sama lain, sehingga kita tidak lagi ada misalnya satu orang meneliti suatu hal yang sama, sehingga lebih efisien. Ini intinya kan Republik ini kan besar, semua yang meneliti jagung banyak, meneliti kedelai banyak. Nah, itu dijadikan satu kelompok grup, mungkin isinya sekian ribu orang misalnya, sehingga kita saling update, sehingga betul-betul akselerasinya bisa lebih dipercepat gitu. Karena kuncinya tidak di penelitiannya, tapi bagaimana implementasi aplikasi dari penelitian itu. Nah, ini kan aplikasinya di pertanian, ada standarisasi benihnya misalnya, kemudian ada SNI-nya dan seterusnya, kemudian izin edar kan juga kita yang ngasih, yang ngeluarkan Pak Menteri. Nah, setelah itu nyambung sama industrinya, siapa yang produksi, HPTM siapa dan seterusnya. Jadi penelitian yang ujung orang meneliti sampai dengan dipakai, sampai dengan hasilnya itu yang pemerintah ingin lihat. Kedelaimu itu panennya berapa, bisa mengurangi impor kedelai berapa banyak. Nah, sambil menelitikan, penelitian itu kan terus Pak. Walaupun sekarang misalnya sudah menghasilkan, kan terus kita teliti sambil kita produksi. Jadi luasan panennya kita tambah, benihnya kita perbaiki dengan penelitian, metode pemeliharaan juga kita perbaiki dengan penelitian, alsintan lain kita perbaiki dengan penelitian. Nah, luasannya kita tambah sehingga pelan-pelan produksi kita naik, luasan panennya naik, ya, hasil per hektarnya naik, sehingga kita harapkan dalam waktu tidak lama gitu yang kita harapkan pelan-pelan impornya kita kurangi, syukur-syukur kita bisa swasembada. Kan itu maksudnya begitu. Ya. Wah, beda. Mohon maaf, beda ini nada mentan kasihan. Topiknya beda. Maaf ya, ini kan ada mentan soalnya. Besaran dikonsolidasikan itu dari universitas mana aja Pak? Ya, semua ya Prof ya. Ya, banyak sekali dari dari mulai ujung barat, ujung timur ada, nanti listnya bisa kita berikan. Nah, dari 54 kampus. Sementara ini ya. Karena kan nggak semuanya ada fakultas pertanian, misalnya biologi kan nggak ada, jadi bidang-bidang yang terkait itu dari 54 kampus. Mungkin cukup ya Pak Wamen. Mohon maaf.